Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Semangat nggak belajarnya? Semangat. Mau semangat nggak? Coba tepuk semangat. Oke ya. Ternyata kalian beneran semangat. Ya. Jangan ketawa-ketawa ya. Kenapa ketawa-ketawa? Karena bapak. Ya. Baik ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita akan berdoa dulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh siapa kemarin? Alia, dipimpin Alia. Sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Imam Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ya, kanan kiri kalian. Ada nggak yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Ya. Ada 3 orang ya yang hadir ya. Ya. Masih ingat nggak pelajaran kemarin kita belajar apa? Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ya. Kalau sekarang kita belajarnya materinya agak beda ya. Materinya sekarang tuh tentang berpikir komputasional. Kita akan belajar ini ya, berpikir komputasional ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan pemanasan dulu ya, pemanasan. Kita akan semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Ayo sini. Jadi kalian ikuti ya gerakan video ini ya. Oke ya.
Gimana? Pernah ya? Mungkin di ini ya, di medsos ya, mungkin di HP ya. Nah, jadi tujuan kita belajar berpikir komputasional itu agar kita tahu ya, agar kita bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir seperti komputer ya, agar masalah itu terselesaikan dengan efektif, dengan cara-cara yang logis dan cara-cara yang efisien ya. Buat apa? Buat membantu di masalah-masalah di kehidupan sehari-hari ya. Bisa diselesaikan dengan cara itu. Mungkin kan udah mengalami tapi nggak tahu kalau itu kita sedang melaksanakan atau sedang melakukan berpikir komputasional. Oke, nah kita ke pengertiannya dulu ya. Apa itu berpikir komputasional? Ya ini berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan meniru prinsip kerja komputer, yaitu memproses informasi secara teratur, logis dan efisien ya. Jadi kita itu berpikirnya meniru komputer, seperti komputer ya. Jadi berpikirnya tuh yang efektif, yang logis dan efisien ya. Kemudian, nah ini artinya ya, dari artinya tadi ya, artinya kita itu belajar memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola yang muncul, memberi informasi yang relevan, lalu menyusun langkah-langkah jelas untuk mencapai solusinya ya. Nah ini juga nih, dengan berpikir komputasional kita tidak hanya melatih otak aja ya, untuk lebih sistematis, tapi juga memudahkan kita menemukan solusi yang tepat, cepat, dan dapat diterapkan di berbagai situasi ya. Jadi cara berpikir komputer tidak hanya melatih otak aja, melatih otak berpikir, tapi kita dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ya dengan efektif, logis, dan efisien. 4. Jadi berpikir komputer itu ada 4 metode ya. 4 metode berpikir komputasional. Kita akan bahas satu-satu ya. Apa aja itu 4 metode berpikir komputasional ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga algoritma, yang keempat abstraksi ya. Bahasanya ini ya, mungkin ada yang bahasanya yang pertama dengar kali ya, model dekomposisi, mungkin sebelumnya belum pernah dengar ya. Belum ya, bahasanya kalau di kita ya di kampung agak asing. Nah kita bahas yang dekomposisi dulu. Dekomposisi itu membagi masalah kompleks ya menjadi bagian-bagian. Jadi masalah kompleks itu masalah yang besar ya, masalah yang ini yang rumit ya. Masalah kompleks itu yang besar atau yang rumit ya, kompleks. Jadi membagi masalah yang besar tadi menjadi bagian-bagian kecil ya. Contohnya tadi ya, apa tadi mau berangkat ke sekolah, berarti kita harus apa dulu, menyiapkan baju dulu ya kan, menyiapkan makan dulu, harus mandi dulu ya kan, mungkin menyediakan uang jajan ya, uang jajan. Jadi masalahnya besar dibagi dulu di kecil-kecil ya, agar ini ya, agar kita mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua, pengenalan pola ya, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah ya. Contohnya itu ya, contohnya menyiapkan buku untuk sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Kan jadwal pelajaran berulang ya. Tentunya hari Senin ini upacara, berarti kalian bawa topik, modasi, minggu berikutnya hari Senin lagi, sama enggak? Yang dibawa apa? Sama kan ya? Mulai dari buku ya, sesuai jadwal pelajaran, kemudian dari alat-alat sekolah ya kan. Mungkin hari Senin pelajaran matematika ya, mungkin minggu berikutnya hari Senin kan matematika lagi ya. Nah itu jadi polanya berulang. Kita cari dulu pola yang berulangnya ya. Apa ya? Kalau sekolah itu yang jadwal pelajaran contohnya di sini. Kemudian yang ketiga abstraksi ya. Jadi 4. Yang ketiga abstraksi. Apa itu? Fokus pada hal yang penting aja. Jadi yang tidak penting itu nggak usah dipikirkan, nggak usah dicari ya. Contohnya tuh, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis
tulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat skripsi. Misalnya nih, bapak nyuruh kalian nih buat cerita pas kalian liburan kemarin. Ya kan? Kalian fokus menulis saja ya, menulis cerita kalian pas liburan kemarin. Nah, tidak perlu memikirkan hal yang nggak penting. Contohnya apa hal yang nggak penting ketika menulis cerita? Misalnya nulis pakai pulpen, di pulpennya merek naon, kan yang nggak penting ya, mau merek apa aja yang penting bisa buat pakai itu contohnya ya. Jadi yang hal-hal yang tidak penting itu kita singkirkan atau kita tidak pikirkan ya. Jadi kita hanya fokus memikirkan hal yang penting aja. Itu pengertian dari abstraksi. Kemudian yang keempat, algoritma ya. Algoritma itu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi kita itu membuat langkah-langkahnya ya, dari langkah pertama sampai langkah terakhir ya. Jadi step by stepnya kita mencari ya atau membuat langkah-langkahnya. Contoh tuh, kalau di contoh tuh ada tuh membuat mie rebus ya. Kan langkah-langkahnya membuat mie rebus, langkah yang pertama apa? Ya, mendidihkan air dulu ya. Kemudian langkah yang kedua, memasukkan mie ke dalam panci ya. Kemudian yang ketiga, masukkan bumbunya. Kemudian tuangkan mie dari panci pada mangkuk yang disediakan. Langkah terakhir, langkah keempatnya, siap di habis ya. Bisa tuh sampai langkah ke cuci piring ya bisa. Tapi ini langkahnya setelah tadi kan belum masak mie ya, kalau cuci piringnya nanti lanjut ya. Ini yang laki-laki ngantuk apa gimana tuh ya? Jangan nyender. Paham nggak? Jadi algoritma itu mencari langkah-langkah ya, step by stepnya. Contohnya tadi langkah berangkat ke sekolah. Yang pertama apa? Mandi dulu. Yang kedua pakai baju. Yang ketiga makan. Yang keempat apa? Minta uang jajan. Ya, habis itu pakai sepatu. Habis itu berangkat. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah tentang memasak nasi goreng. Nah, ntar kita cari tahu ya dekomposisinya apa, polanya apa, ya kan, langkah-langkahnya apa. Nasi goreng ya otomatis banyak nasi ya. Jangan jadiin banyak singkong ya. Jadinya singkong goreng. Ya. Nasi, kemudian ada telur, kemudian ada sosis, ada mungkin tiap-tiap orang ya, kalau kalian kalau masak nasi goreng ya mungkin bahannya ada yang beda ya. Mungkin ada yang pakai daging kambing, mungkin ada yang pakai daging ayam, mungkin ada yang pakai daging onta juga kan mungkin ya. Kemudian dari bumbunya itu ya, ini bumbunya ada kecap, ada bawang, ada cabai, ada garam, mungkin ada gula ya. Ada mecin. Nih, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, potong semua bahan. Kemudian ulek bumbu. Ketiga, panaskan minyak goreng. Yang keempat, masukkan nasi. Kemudian diaduk rata. Kemudian cek rasa. Kurang apa nih ya? Kurang manis, kurang gurih, apa kurang enak. Kalau kurang asin otomatis ditambah ya kurang asin. Kalau kurang gurih ditambah mecin, dan bisa tambah gula sama garam bisa. Tadi kita udah mencari apa namanya tadi? Dekomposisi. Jadi masalah yang besar itu kita pecah menjadi kecil ke dalam hal tadi masak nasi goreng, kita harus menyediakan alatnya dulu, bahannya dulu, langkah-langkahnya ya.
berulang. Ini dibaca ya. Untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini biasanya kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Berulang nggak? Misalnya kalau nasi goreng kan nggak mungkin ya masak nasi goreng sampai 2 jam. Ya. Misalnya jadi nasi tutung ya, kosong ya. Rata-rata ya 10 menit 15 menit lah ya kan, itu yang nasi goreng ya. Sampai berjam-jam atau nggak sampai menit ya. Kalau kita masak nasi goreng ya, polanya kan berulang ya, 10 sampai 15 menit kan berulang kan. Kan masak nasi goreng lagi waktunya segitu lagi ya. Kemudian selain polanya dari waktu, polanya apa lagi tidak? Kira-kira yang berulang kalau masak nasi goreng dari bahannya ya, bahannya mungkin nggak jauh-jauh ya, dari minyak goreng, dari nasi, dari garam, dari mecin, kecap. Setiap masak nasi goreng pasti bahannya itu lagi ya. Berulang kan tuh polanya? Berulang ya. Ada juga kalau kita masak nasi goreng, kita itu pakai api ya, pakai api ya. Memasaknya pakai api ya. Biar apa? Biar matang ya. Kalau biar enak pakai bumbu ya. Berulang kan tuh kalau kita masak nasi goreng pakai api? Berulang nggak? Berulang kan? Gak mungkin masak nasi goreng ditaruh di kompor, kompornya nggak dinyalain. Asap mah. Kemudian, nah, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng, kue tiaw goreng memiliki pola yang hampir sama ya. Kemudian tadi udah ya pengenalan pola ya dari masalah nasi goreng. Yang ketiga ya, metode berpikir komputasional yang ketiga itu atraksi. Tadi apa itu atraksi tadi? Atraksi. Pikirkan hal-hal yang penting, yang tidak penting nggak usah dipikirkan atau kita singkirkan hal-hal yang penting itu ya. Contohnya apa sih atraksi yang di masalah nasi goreng? Apa masalahnya? Nah, ketika membuat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api bisa menyala, karena itu tidak penting. Jadi kalau membuat nasi goreng tidak perlu memikirkan merek kecap ya, mau merek apa, yang penting kecap itu ya. Nggak perlu memikirkan merek garam, garamnya merek apa ya, yang penting garam itu asin ya. Ya, mungkin tidak perlu memikirkan nih nasinya di apa, berasal dari mana, ditanamnya di sawah siapa ya kan itu nggak penting ya, yang penting nasi aja udah ya. Jadi nggak perlu memikirkan merek kompornya, yang penting kompornya berfungsi dengan baik ya, ada apinya muncul. Paham nggak? Nah, jadi kita singkirkan hal-hal yang tidak penting. Kita pikirkan fokus hal-hal yang penting aja ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, algoritma. Nah ini ya, ini tadi yang metode atau prinsip berpikir komputasional yang keempat itu algoritma. Nah, algoritma itu apa tadi? Tadi yang pertama dibahas harus apa? Langkah membuat nasi goreng. Nah, langkah-langkahnya tuh ada di sini, langkah-langkahnya ya. Pertama apa dulu? Panaskan minyak secukupnya. Kemudian goreng telur dan bumbu. Kemudian terakhir cek rasa ya. Apabila rasa udah pas ya, udah lezat gitu, siap disaji. Kalau kurang enak, bikin lagi apa ditambahin bumbu yang lain. Saya kalau kurang asin tambahin garam, kurang gurih ditambahin micin
ya. Kurang daging ayam ya, tambahin daging ayam ya. Mudah nggak tuh? Nah, kita sekarang akan bahas nih bareng-bareng ya. Bapak kasih masalahnya di satu, tapi kita bahas bareng-bareng dulu aja. Nah, masalahnya ini bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Ya, kasarnya apa? Bikin jus alpukat. Siapa yang bikin jus alpukat? Ya. Yang bikin jus alpukat Amel, yang memikirkan cara jus alpukatnya kita ya. Mari kita bantu si Amel membuat jus alpukat. Ya. Mulai dari apa tadi yang pertama? Dekomposisi. Dekomposisi apa? Memecah masalah ke bagian yang kecil kan? Kalau masalahnya bikin jus alpukat ya, kita memecah masalahnya apa dulu? Apa dulu dekomposisinya? Apa dulu coba dekomposisinya? Kita memecah masalah ke bagian kecil. Siapa nama dulu? Alatnya dulu, ya alatnya bikin jus, ya alatnya dulu. Kemudian apa? Sediakan bahan ya, sediakan bahan. Ya kan? Kalau kita bikin jus alpukat ya, kita kan harus sediakan alatnya ya. Alatnya apa? Blender, gelas, sendok, ya kan? Bahannya apa? Buah alpukat ya, jangan buah kelapa ya. Jelas buah alpukat, gula, air, ya kan? Susu, apalagi? Mungkin ya sepatu, mungkin ada yang dikasih topping ya. Mungkin ada yang dikasih topping ya. Bahannya ya sesuai selera masing. Yang penting kita sediakan alatnya, sediakan bahan. Kemudian selain sediakan alat dan bahan, kita harus apa lagi? Menyusun langkah. Kita harus tahu apa? Tahu resepnya. Jadi harus tahu cara buatnya ya. Langkah-langkah membuat jus alpukat. Langkah-langkahnya apa sih kalau kita mau membuat jus alpukat? Langkah pertama apa dulu? Kupas alpukat. Setelah dikupas alpukatnya dimasukkan ke blender. Masukkan gula, masukkan batu, masukkan air, masukkan susu, kemudian di blender sampai halus atau sampai jadi. Gitu kan? Kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Jangan sampai bikin jus alpukat ya. Dimasukin bahan-bahannya tapi blender nggak dinyalain. Ya. Dicolokkan gitu kan. Ini dekomposisi. Kemudian habis dekomposisi kita apa? Mencari pola. Ingat ya tadi teman-teman. Ingat mencari pola. Polanya apa aja? Pola yang berulang kalau kita bikin jus alpukat. Pola yang berulang apa? Polanya? Pola yang berulang otomatis kita akan memakai buah alpukat ya. Pakai buah alpukat, jelas ya pakai buah alpukat ya, nggak mungkin bikin jus alpukat pakai buah melon ya. Pakai buah alpukat. Itu berulangnya polanya ya. Jadi kalau kita bikin jus alpukat, mau bikin hari ini, hari besoknya lagi, tahun depan, otomatis pakai berulang ya. Pakai buah alpukat, pakai alat blender ya kan.
berulang ya kan, berulang kan blender dinyalakan berulang kayak gitu terus setiap kita bikin di lampu yang berulang gitu ya. Kemudian habis mencari pola yang berulang kita apalagi tadi abstraksi itu apa? Hanya memikirkan hal-hal yang penting, yang dianggap penting nggak usah dipikir. Hal-hal yang penting dalam pembikinan juz Al-Quran apa? Hal yang penting yaitu kita memilih buah yang matang, yang bagus, yang bagus buat dibikin jus. Hal pentingnya tadi ya kita bikin nyiapin gulanya, nyiapin esnya, nyiapin airnya, itu hal penting ya. Hal-hal yang terpentingnya apa sih ketika membuat jus Al-Quran? Itu pentingnya. Dia pakai merek blender apa yang penting ya. Terus dia gula menangin salah, ya kan nggak penting ya. Gula dicari yang ini gula penting kan? Kemudian bikin es batu bikin di jam seberapa? Mau bikin jus, yang mikirin es batu dibuat kapan? Ya kan? Buat apa ya dipikirkan ya? Gak usah ya. Jadi kita hanya mikir hal yang yaitu disebut apa tadi? Abstraksi. Kemudian habis abstraksi apa? Prinsip yang terakhirnya algoritma itu apa? Menyusun langkah bikin juz Al-Quran apa aja. Pertama langkahnya gimana? Ya, kupas buah misalnya ya. Kemudian kupas buah, kemudian memasukkan bahan-bahan Al-Quran ke dalam blender. Kemudian nyalakan blender ya. Habis itu setelah halus, setelah jadi baru dituangkan ke gelas. Paham nggak nih materi ini berpikir komputasional? Paham kan ya? Langkah pertama kita apa dulu tadi? Dekomposisi ya, kemudian apa? Mencari pola, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Itu udah paham ya? Udah empat doang ya? Empat doang ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Mudah ya. Nah sekarang Bapak kasih kalian tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian memecahkan masalah pakai cara berpikir komputasional ya. Cara yang tadi yang barusan kita bahas ya, caranya sama ya. Di sini masalahnya Riana mau mencuci. Nah, Riana mau mencuci. Ada yang sama yang namanya Riana. Kalau ini Mariana Wati. Kalau ini Riana doang. Riana doang. Riana ya mau mencuci pakaian dan mencuci baju ya. Sampai kering kan, sampai halus sampai kering. Nah, kira-kira penyelesaian masalahnya gimana ya? Ini diselesaikan pakai cara berpikir komputasional. Silakan per kelompok diskusi kerjakan LKPB-nya ya. Ditulis ya, jadi apa, abstraksinya apa, algoritmanya apa, semua anggota jadi terlibat ya, semua anggota terlibat. Jadi jangan satu dua orang aja ngerjain. Mungkin satunya bagian nulis, yang satunya bagian mikir.
Dikerjakan. Beres? Kita mulai settingan ya. Udah beres semuanya? Nah, ya. Kalau udah beres, ya, jangan lupa pakai tas, ya, belum pulang, ya. Setiap kelompok silakan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, ya. Perwakilan aja 2 orang, ya, maju, nah, ya. Kelompok 2 dulu, boleh presentasikan. Ya, yang lain perhatikan ya. Yang lain. Silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bersama dari kelompoknya. Masalahnya adalah ketika dia akan menuju video, bagaimana caranya menggunakan langkahnya saat dia menuju video. Dekomposisinya, yang pertama, masukkan pakaian kotor ke dalam keranjang. Langkah kedua, siapkan alat-alat mencuci pakaian. Langkah ketiga, siapkan air dan masukkan ke dalam mesin cuci. Itu dekomposisi. Pola yang berulang adalah masukkan pakaian, siapkan air, atraksinya. Saat mencuci pakaian, jangan lupa juga menggunakan mesin cuci yang baik. Algoritma, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, masukkan air, tambahkan deterjen, nyalakan mesin, tunggu sampai selesai. Setelah selesai dicuci, masukkan ke dalam mesin pakaian dan tunggu sampai mengering. Itu saja hasil bersama dari kelompok juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan. Ya, bagus tadi ya. Jadi komposisi itu memecah masalahnya bagian kecil-kecil dulu ya. Kemudian ada algoritmanya, ada polanya ya. Nah, betul tadi ya. Ada yang menanggapi atau masih pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut presentasi ya. Silakan kelompok 3 presentasikan. Nah, di situ aja nggak apa-apa. Ya, di situ. Di sini pertanyaannya bagaimana Tiara melakukan persiapan dan pakaian sampai pakaian ini dengan menggunakan mesin cuci. Komposisinya, siapkan baju yang ingin dicuci, lalu siapkan deterjen, terus siapkan air. Pengenalan pola, masukkan baju ke dalam mesin cuci, memakai deterjen, lalu menyalakan mesin cuci. Ya. Tidak memikirkan bagaimana cara mesin cuci berputar, tidak memikirkan cara pembuatan deterjen. Ya apa? Algoritmanya ya. Ya, pertamanya. Masukkan baju ke dalam mesin cuci, masukkan air, lalu masukkan deterjen, lalu nyalakan mesin cuci. Habis itu buang airnya, masukkan baju ke dalam lemari mesin cuci.
Oh iya, baik. Sekian. Sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik ya. Kita tadi udah belajar tentang berpikir komputasional ya. Coba kita rangkum ya materi yang tadi kita pelajari ya. Apa itu tadi berpikir komputasional? Apa? Berpikir dengan cara seperti komputer, yaitu menyelesaikan masalah dengan efektif, dengan logis, dan dengan efisien ya. Karena dengan cara berpikir komputasional kita bisa lebih cepat ya, bisa lebih efisien dalam memecahkan segala masalah ya. Tadi 4 metode berpikir komputasional ya. Ada 4 tadi ya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Dekomposisi itu apa? Apa? Ayo. Masalahnya di awalnya masih kompleks, masih besar, kemudian masalahnya dipecah menjadi kecil. Itu dekomposisi. Contohnya apa? Misalnya tadi ya, memasak nasi goreng. Kita bisa pecah dulu tuh ya. Kalau membuat nasi goreng nanti kita harus nyiapin alatnya dulu, bahannya dulu, harus ngapalin caranya, langkah-langkahnya ya. Itu dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola ya. Kalau dalam tadi kasus nasi goreng ya, pengenalan polanya apa? Yang kejadian yang berulang-ulang kalau kita masak nasi goreng. Kalau yang masaknya pakai nasi, waktu memasaknya 10 sampai 15 menit. Kan itu berulang-ulang ya. Kalau kita masak nasi goreng itu ya itu ya waktunya 10 sampai 15 menit. Pakainya pakai nasi, kemudian diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk kan berulang gitu kan. Kalau masak nasi goreng mau hari ini mau besok ya, tetap masak nasi goreng kayak gitu ya, pakai nasi diaduk-aduk itu kan berulang ya. Berulang itu namanya pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Ya, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Berarti kita dalam memecahkan masalah itu harus memikirkan yang penting-penting saja. Contohnya tadi dalam memasak nasi goreng, hal yang tidak perlu kita pikirkan apa? Masak nasi goreng. Apa merek kompornya kan itu nggak penting ya. Yang penting kompornya apa merek, misalnya merek kecapnya penting nggak? Yang penting rasanya pas, rasanya enak, gitu kan? Garamnya kita mikir nih, garam ini dibuat di mana? Kalau dipikirkan nggak pas masak nasi goreng? Tidak ya, harus yang penting ada garam. Ya itu abstraksi. Kemudian yang terakhir algoritma. Algoritma itu apa? Langkah-langkah ya. Kalau dalam tadi masak nasi goreng, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kalau kita masak nasi goreng kan ada langkah-langkahnya ya. Dari awal sampai siap saji. Ya awalnya apa? Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan bumbunya, ya kan? Diaduk-aduk. Habis masak bumbunya, masukkan nasi. Habis nasinya dimasukkan diaduk-aduk. Habis itu dimasukkan garam ya, ada ayam ya, kecap, bukan tambahannya ya. Kemudian ya, kemudian apa? Kemudian setelah dicampur-campur dan diaduk, dicoba rasanya, udah pas belum nih kecapnya? Apa udah pas belum nih garamnya? Ya kan? Kalau kurang ya ditambah ya, kalau udah pas berarti udah siap disaji. Nah itu kasusnya di masalah masak nasi. Nah, jadi kita menjelaskan masalah masak nasi goreng pakai cara berpikir komputer. Pakai 4 tadi ya. Tadi dekomposisi, pengenalan
tentang manfaat AI atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan ya. Oke, sebelum pulang silahkan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Alia, Bisa,